Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali mempelajari risalah Ushul Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri hafidhahullahu ta'ala di dalam kitab beliau yang berjudul Ghirasul Jannah fi Syarhi Ushulis Sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala berkata, wal imanu bi syafa'atin nabi sallallahu alaihi wasallam, mengimani syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa biqaumin yakhrujuna minan nari ba'da mahtaraqu wa saru fahma, dan mengimani kaum-kaum orang-orang yang keluar dari neraka setelah mereka terbakar dan menjadi arang. Fayu'maru bihim ila nahrin ala babil jannah, lalu mereka diperintahkan ke sungai di pintu surga, kama jaa fil athar, sebagaimana terdapat pada athar, kaifa syaa Allah, sebagaimana Allah kehendaki, wa kama syaa, dan seperti yang Allah kehendaki, innama huwal imanu bihi wat tasdiqu bih, sesungguhnya yang dilakukan adalah hanya mengimaninya dan membenarkannya. Syekh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafidhahullahu ta'ala berkata, asy-syafa'atu ma'naha al-lughawiyyu min asy-syafa'. Syafaat makna bahasanya berasal dari kata asy-syafa', wa huwa indimamul afradi ala ba'dihha fatasiru syaf'an diddul witr. Asy-syafa' adalah menjumlahkan bilangan-bilangan yang ganjil sehingga menjadi genap. Lawan ganjil. Wasyafi'u wal masyfu'u lahu bindimamihima ila ba'dihima sara syaf'a. Yang memberikan syafaat dan yang diberi syafaat dikarenakan keduanya disatukan, maka mereka menjadi genap. Wa ma'anaha fil 'urf, arti syafaat secara kebiasaan, su'alul khairi lil ghair, meminta kebaikan untuk orang lain. Fa idza tawassatta
li syakhsin 'inda akhara liyusqita dainahu aw yamudda lahu fil muhlah aw yada'u anhu syai'an min ad-daini fa anta syafi'un sa'alta khairan li ghairik. Maka apabila kamu menjadi penengah untuk seseorang di sisi orang lain, agar orang lain itu menggugurkan hutangnya atau memberikan tempo pembayaran hutang untuknya atau mengurangi sesuatu dari hutang itu darinya, maka kamu memberikan syafaat. Kamu meminta kebaikan untuk selainmu. Wasyafa'atu syar'an, syafaat secara syariat, hiya su'alu man radiyallahu qawlahu wa amalahu rabbahu maghfirata dhunubi ba'dil mujrimin. Syafaat secara syariat adalah orang yang perkataan dan perbuatannya diridhai oleh Allah, meminta kepada Rabb-nya, yaitu kepada Allah, ampunan untuk dosa-dosa sebagian para pelaku kejahatan. Wasyafa'atu tatadammanu masail. Syafaat mengandung beberapa masalah. Al-mas'alatul ula atau al-mas'alatul ula. Masalah yang pertama, aqsamuha, macam-macam syafaat. Fahiya thalathatu aqsam. Maka syafaat ada 3 macam. Al-qismul awal, macam yang pertama, mujma'un alaih, disepakati. Fala adhunnu yunkiruhu ahadun minal muntasibina lil islami hatta al-mubtadi'ah. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafidhahullah ta'ala berkata, maka aku tidak menyangka ada seorang pun dari orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam mengingkari syafaat yang pertama ini, sampai para pelaku bid'ah. Wahiyya syafa'atul 'uzma. Syafaat yang pertama ini adalah syafaat yang paling besar. Allati hiya syafa'atu fi faslil qada'i wa annaha khasisatun li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ia adalah syafaat untuk memutuskan perkara, dan bahwasanya ia adalah syafaat khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-qismu tsani, macam yang kedua, asy-syafa'atu fi raf'i darajati ba'di ahli jannah. Syafaat untuk mengangkat derajat-derajat sebagian penduduk surga. Wa hadhihi 'ammatun yashtariku fiha ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam ghairuhu min ahli al-iman. Syafaat ini umum. Nabi bersama dengan selainnya dari ahli keimanan, orang yang beriman bersyirikat padanya. Wa hadhihi kadzalika la adhunnu an yunkiraha. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafidhahullah ta'ala berkata, syafaat ini demikian juga aku tidak mengira dia diingkari. Syafaat ini demikian juga aku tidak mengira dia diingkari. Al-qismu tsalits, macam yang ketiga, asy-syafa'atu fi ahli al-kaba'ir. Syafaat untuk pelaku dosa-dosa besar. Wa hadhihi mahallun liniza'in baina ahli sunnati wal jama'ati.
wa mukhalifihim minal mubtadi'ah fa innahum yunkirunaha. Syafaat ini yaitu syafaat untuk para pelaku dosa besar adalah yang diperselisihkan oleh ahlu sunnah wal jamaah dan orang-orang yang menyelisihi mereka dari ahli bid'ah, sebab mereka mengingkarinya. Lima huwa ma'lumun annal khawarija yukaffiruna rakibal kabirati fid dunya wa yastahilluna damahu wa malah wa yahkumuna alaihi bil khuludi fin nari illam yatub minha. Sebab dimaklumi sesungguhnya orang-orang khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar di dunia, menghalalkan darah dan hartanya, dan menghukuminya dengan kekekalan di neraka jika dia tidak bertobat darinya. Wa wafaqathumul mu'tazilatu ala hadha asy-syatril akhir. Orang-orang Mu'tazilah sepakat dengan orang-orang Khawarij pada pertengahan yang terakhir ini, yaitu orang-orang Mu'tazilah pendapat mereka sama dengan orang-orang Khawarij terkait pelaku dosa besar kekal di neraka jahanam jika tidak bertobat. Wa khalafathum fil hukmi dunyawi. Orang-orang Mu'tazilah berselisih pendapat dengan orang-orang Khawarij terkait hukum di dunia untuk pelaku dosa besar. Qalu, orang-orang Mu'tazilah berkata, huwa fi manzilatin bainal manzilatain. Dia berada di satu kedudukan di antara dua kedudukan. Wa kilta ta'ifataini dhallat wa adallat. Masing-masing dua kelompok sesat dan menyesatkan. Wasyafa'atu fi ahli al-kaba'iri minal muwahhidina aqsamun minha. Syafaat untuk pelaku dosa-dosa besar dari orang-orang yang mentauhidkan Allah bermacam-macam. Di antaranya asy-syafa'atu fi man istahaqqa an-nara alla yadkhulaha. Syafaat untuk orang yang berhak dimasukkan ke dalam neraka supaya dia tidak dimasukkan ke dalamnya. Asy-syafa'atu fi man dakhala an-nara an yakhruja minha. Syafaat untuk orang yang masuk neraka agar dia dikeluarkan darinya. Hadhihi ahlus sunnati yu'minuna biha wa yusaddiquna bima jaa fiha. Ahlus sunnah mengimani syafaat ini dan membenarkannya terkait apa yang datang terkaitnya. Wa hadhihi 'ammah. Syafaat ini umum. Hunaka syafa'atun khassatun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil idafati lisyafa'atil 'uzma allati ya'tadhiru 'anha ulul 'azmi minar rusul. Di sana ada syafaat-syafaat yang khusus untuk Nabi di samping syafaat yang paling besar yang mana ulul azmi dari para rasul meminta uzur karena tidak bisa memberikannya. Ya'tadhiru anha Adamu fa Nuhun fa Ibrahimu fa Musa fa Isa alaihi salam. Adam memiliki uzur atau meminta maaf karena tidak bisa memberikannya. Kemudian Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa alaihissalam. Wa yantahi amrun nasi ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayaqulu ana laha. Perkara manusia sampai kepada
Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad mengatakan, sayalah yang berhak memberikannya, sayalah yang berhak memberikannya. Hatani syafa'atani ihdahuma fi ammihi Abi Talib. Dua syafaat ini salah satunya untuk pamannya yaitu Abu Talib. Fa innahu yashfa'u fihi fayukhrijuhu ila dahdahin minan nari. Maka sesungguhnya Nabi memberikan syafaat kepada pamannya Abu Talib sehingga beliau mengeluarkannya ke tempat yang dangkal dari neraka. Yughatti ukhmusaihi, yang menutup kedua ujung kakinya. Lakin yaghli minhu dimaghuh, tetapi otaknya mendidih karenanya. Afanallahu wa iyyakum. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dan kalian. Syafa'atun ukhra khasatun lahu. Syafaat yang lain khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya syafa'atun li ahlil jannati bi an yadkhulul jannah. Syafaat yang lain yang khusus untuk Nabi adalah syafaat untuk penduduk surga supaya masuk surga. Yashfa'u li ahlil jannati bidukhuliha, memberikan syafaat untuk penduduk surga supaya masuk surga. Takrimatan lahu minallahi azza wa jal, sebagai bentuk pemuliaan dari Allah azza wa jalla untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, madzahibun nasi fi syafa'ah, keyakinan-keyakinan manusia terkait syafaat. An-nasu fi syafa'ati thalathatu madzahib, manusia terkait syafaat tiga keyakinan. Ifratun wa tafridun wa wasat, melampaui batas, melalaikan, dan pertengahan. Faqaumun ankaru syafa'ata fi ahli al-kaba'iri li fasadi mu'taqadihim, maka ada orang-orang yang mengingkari syafaat untuk pelaku dosa-dosa besar karena rusaknya keyakinan mereka. Wa haula'i humul mubtadi'atu wa minhumul khawariju wal mu'tazilah. Mereka ini adalah para pelaku bid'ah, dan termasuk mereka orang-orang khawarij dan orang-orang mu'tazilah. Al-qismu tsani, macam yang kedua, ghulatun fi itsbatis syafa'ah, orang-orang yang melampaui batas di dalam menetapkan syafaat. Wahum ahlul khurafati min ahli tasawuf, mereka adalah ahli khurafat dari ahli tasawuf. Fa innahum yuthbitunaha liman yaz'umuna anna lahumul wilayata fid dunya wal akhirah, maka sesungguhnya mereka menetapkan syafaat untuk orang-orang yang mereka anggap sesungguhnya mereka memiliki kewalian di dunia dan di akhirat. Itsbatan mutlaqa, dengan penetapan yang mutlak. Wa min dzalika annahum ya'tuna ilal maqburin man yaz'umuna fihimul wilayata fayas'alunahum syafa'ata wal madad. Termasuk hal itu sesungguhnya ahli khurafat dari ahli tasawuf mendatangi orang-orang yang dikubur,
yaitu orang-orang yang mereka akui ada kewalian pada mereka. Lalu ahli khurafat dan ahli tasawuf meminta syafaat dari mereka dan meminta pertolongan dari mereka. Al-qismu tsalits, macam yang ketiga, hum ahlu sunnati wa humul wasatu fi hadzal bab. Mereka adalah ahlu sunnah dan mereka pertengahan di dalam permasalahan ini, yaitu permasalahan syafaat. Kama annahumul wasatu fi kulli syai', sebagaimana sesungguhnya mereka pertengahan dalam segala hal. Ja'alahumullahu kallabanil ladzi yakhruju baina qadaraini wa humal farthu wad damu fayakhruju syaraban sa'igan ladida. Allah menjadikan ahlu sunnah seperti susu yang keluar dari dua kotoran. Dua kotoran itu adalah lemak dan darah, sehingga susu keluar sebagai minuman yang lezat. Al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga, ahlu sunnati yuthbituna syafa'ata bisyartain. Ahlu sunnah menetapkan syafaat dengan dua syarat. Ahadahuma idnullahi lisyafi'. Syarat yang pertama dari dua syarat, Allah mengizinkan yang memberi syafaat untuk memberi syafaat. Wala ya'dhanullahu illa liman radiya qawlahu wa amalah. Dan Allah tidak mengizinkan untuk memberikan syafaat kecuali orang yang perkataan dan perbuatannya dia ridhai. Atsani, kedua, syarat kedua, ridahu 'anil masyfu'i fih, keridhaan Allah terhadap orang yang diberi syafaat. Wa yajma'u hadaini syarataini minal kitabil karim qauluhu ta'ala. Dua syarat ini dikumpulkan oleh firman Allah Ta'ala dari Al-Quran yang mulia di surat An-Najm ayat 26, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat di langit-langit, syafaat mereka tidak bermanfaat sedikit pun kecuali setelah Allah mengizinkan untuk siapa yang dia kehendaki dan dia ridhai. Fajama'atil ayatu hadaini syartainil idna war ridha 'anil masyfu'i fih. Maka ayat mengumpulkan dua syarat ini, yaitu izin dan ridha Allah untuk orang yang diberi syafaat. Wallahu la yarda illa an ahli tauhid. Allah tidak ridha kecuali terhadap ahli tauhid. Faqad akhraja al-Bukhari wa ghairuhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, maka sungguh Al-Bukhari rahimahullah mengeluarkan dan selainnya mengeluarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qal, Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man as'adun nasi ya Rasulullah bi syafa'atika yaumal qiyamah? Siapakah orang yang paling berbahagia wahai Rasulullah karena mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Qal, Rasulullah menjawab, ma kuntu adhunnu an yas'alani an hadzal hadithi ya Aba Hurairah awwala mink. Aku tidak mengira ada orang yang lebih dahulu darimu bertanya kepadaku
tentang hadis ini, wahai Abu Hurairah. Lima araftuhu minka min hirsika 'alal hadis, sebab aku mengetahui darimu kesungguhanmu terhadap hadis. As'adun nasi bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi atau qala khalisan min nafsihi. Manusia yang paling berbahagia karena mendapatkan syafaat dariku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya, atau Rasulullah bersabda dengan ikhlas dari jiwanya. Yatahassalu min hada, disimpulkan dari hal ini. Awalan, pertama, itsbatus syafa'ati lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa li ghairihi bid dalil. Menetapkan syafaat untuk nabi dan untuk selainnya dengan dalil. Wa tsani, kedua, anna hadhihi syafa'ata laysat syafa'atan mutlaqatan 'inda ahli sunnah. Sesungguhnya syafaat ini bukan syafaat yang mutlak menurut ahlu sunnah. Bal hiya syafa'atun bisyurutiha, bahkan ia syafaat dengan syarat-syaratnya. Kadzalika yakunu itsbatus syafa'ati bil adillati raddun ala ahli takfir. Demikian juga menetapkan syafaat dengan dalil-dalil adalah bantahan untuk ahli takfir, untuk orang yang suka mengkafirkan. Alladzina yukaffiruna bil kabair, yaitu orang-orang yang mengkafirkan karena dosa-dosa besar. Hada raddun alaihim, ini adalah bantahan untuk mereka. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan sekian, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.